Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi al-akhyari ajmain. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mari kita memuji Allah. Ayyuhal ikhwah, tidak pantas setelah semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kemudian lisan kita tidak mampu untuk bersyukur. Bukankah kita ketika telah memberi kepada seseorang, berharap kita akan orang itu mengucapkan terima kasih? Maka lebih pantaslah Allah kita ucapkan terima kasih kepadanya atas semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tak usah sulit untuk mencari kenikmatan apa yang Allah berikan kepada kita. Terkumpulnya kita malam ini dalam rangka iman, dalam rangka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jauh lebih baik. Jauh lebih daripada cukup semua kenikmatan ini yang Allah berikan kepada kita. Dan yang paling utama adalah Allah masih menetapkan keimanan dalam hati kita. Tidak sedikit cerita di antara manusia yang sampai akhirnya rela menggadaikan keimanan hanya karena perkara-perkara sepele, hanya karena masalah perut dan yang ngapain bawah perut. Seperti itulah manusia. Sebagaimana saya malam kemarin memberi ilustrasi kepada anak-anak. Sebenarnya bilang remaja masjid salah juga itu teman-teman deh di masjid. Ada yang usia udah 32 tahun masih remaja masjid ya. Tapi yang ikut pengajian kemarin itu sebanyak inilah kurang lebih. Dari umur 14 tahun sampai umur 32 tahun. Jadi apa? Ya, jadi Islamnya kita ini menjadi salah satu Islamnya kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita memegang kunci surga. Karena salah satu miftahul jannah itu adalah miftahul jannah itu adalah Islam. Dan belum tentu orang yang memegang kunci Islam, kunci masuk surga belum tentu. Antum pegang kunci motor, belum tentu naik motor. Siapa tahu di tengah jalan hilang. Di tengah jalan motornya hilang. Atau mungkin tidak sempat untuk naik motor, antum sudah mau jalan kaki. Atau kayak jamaah kami di situ, dia berangkat ke masjid bawa motor, pulang jalan kaki. Lupa dia ada motor di rumah di masjid. Tengah malam baru ingat ada motor. Ya. Sama halnya kayak antum dari rumah ini nanti, itu pintunya. Antum tahu jalan pintu itu di situ. Tapi ada yang nanti mau lewat pintu sana, keluar, kulkilir kemana, baru balik lagi, baru lewat situ. Ada yang ternyata masuk WC, nggak keluar sampai mati. Seperti itulah ilustrasi orang yang pegang kunci pintu surga. Belum tentu dia bisa masuk surga. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita dengan Islam, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan sebenarnya kita semua masuk ke dalam surganya. Yang kata Rasulullah SAW, kalau Allah menginginkan seluruh makhluk bernama manusia dan jin masuk ke dalam surga, maka cukup bagi Allah untuk satu tingkatan saja masuk ke dalam situ. Tapi Allah siapkan surga itu ada 100 tingkatan. 100 tingkatan. Yang masing-masing tingkatan jarak antara satu sama lain seperti bumi dan langit. Makanya kalau antum lihat, saya kadang sering membayangkan bagaimana alam semesta ini, alam jagat raya ini ya. Sering melihat, dan beberapa kali saya melihat di YouTube itu perbandingan bagaimana besarnya jagat raya kita ini. Kita ini kelihatan besar, aulia itu kelihatan besar itu. Itu karena apa? Antum dekat. Coba kalau nengok aulia itu dari pucuk batang kelapu, dari atas Monas, dari atas pesawat, kelihatan nggak aulia itu? Antum kelihatan nggak? Yang pakai mahkota raja itu kelihatan nggak dari atas pesawat? Dari atas bulan. Ternyata matahari, bumi kita ini bagian dari tata surya yang pusatnya adalah matahari.
Matahari adalah bagian dari satu dari sekian miliar bintang yang ada dalam galaksi Bima Sakti. Dan galaksi Bima Sakti adalah satu dari sekian miliar galaksi di jagat raya. Itulah luas langit dan bumi. Seperti itulah surga. Jadi kalau seandainya menjadi rugi bagi kita surga seluas itu, nggak ada tapak kaki kita di situ, kan merugi. Padahal Allah udah kasih kita kan kuncinya. Ya, kamu mau masuk nggak, kata Allah. Nah, tinggal bagaimana kita memutuskan untuk masuk ke dalam surga atau tidak. Nah, karena itu kita memuji Allah atas keislaman yang masih melekat dalam diri kita. Dan yang paling utama dari itu semua adalah kita bersyukur karena kita masih mencintai ketaatan. Betapa banyak saudara-saudara kita muslim mengaku dirinya muslim tapi tak cinta kepada ketaatan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah Asy-Syura, Allahu yajtabi ilaihi may yasha. Allah itu pilih dari sekian banyak orang bernama manusia untuk menjadi beriman. Wa yahdi ilaihi may yunib. Dan kemudian ada orang-orang yang beriman itu mereka kembali dengan ketulusannya kepada Allah dan Allah kemudian beri petunjuk kepada mereka. Jadi sebenarnya hidayah itu tidak bersifat pasif. Dia kata kerja aktif. Jadi mesti dicari, sebagaimana juga jodoh. Saya nggak bahas itu. Tenang saja. Saya hanya mau kasih ilustrasi. Sebagaimana juga maut. Kayak maut itu, pilihan untuk menjadi mati itu aktif. Mungkin si fulan ditetapkan oleh Allah mati tanggal sekian, jam sekian, hari itu. Tapi caranya mati itu kita yang pilih. Dan seseorang itu mati berdasarkan kebiasaan hidupnya. Saya pernah baca sebuah buku yang bercerita isinya tentang bagaimana berbagai macam proses sakaratul maut itu dikarang oleh orang Arab. Ada orang yang dalam buku itu disebutkan yang dia mati itu karena dia kebiasaannya, ini bukan kebiasaan, memang pekerjaannya pedagang. Sehingga lupa dengan aktivitas karena dagangnya dengan aktivitas ibadah. Sehingga menjelang kematian yang dia ucapkan bukan kalimat tauhid, justru yang diucapkan adalah kalimat ayo datang beli, mati. Ada mantan penari striptis, bukan mantan penari striptis, penari striptis. Sebelum mati sakaratul maut joget dulu. Mati. Ada yang penghafal Al-Quran, saya pernah lihat di YouTube tahun 2004 atau 2005, saya lupa. Ada seorang penghafal Al-Quran, menjelang sakaratul maut yang dibaca surah Tabarok. Kematian itu pilihan kita. Sebagaimana hidayah juga adalah pilihan bagi kita. Ada orang yang memilih menjadi orang yang baik, ada juga orang yang memilih menjadi orang yang buruk. Semuanya pilihan bagi kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan pilihan itu di hadapan mata kita. Tinggal kita mau memilih, mau menjadi seperti apa. Ada yang pada akhirnya setelah semua ditampakkan oleh Allah, kebaikan itu seperti ini, keburukan itu seperti ini, yang dia pilih adalah keburukan. Dan itu pilihan dengan baik. Pilihan yang dia pilih dengan sadar. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala nanti itu akan menjadi alasan bagi Allah bahwasanya disebutkan dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, bercerita tentang bagaimana kondisi di dalam neraka. Ada sekelompok orang yang sudah masuk dalam neraka. Sudah lama masuk neraka. Tiba-tiba ada yang baru masuk neraka. Kayak antum baru masuk tadi kayak terkejut sama si Rian tadi. Oh, terkejut. Rame. Kayak gitulah nanti orang yang masuk neraka. Dia nengok. Ada yang saya kenal. Dia bilang, Rabbana haula'i adalluna. Duhai Tuhan kami, ini orang yang dulu nyesatin kami. Fa'atihim adaban di'afan minan nar. Maka datangkanlah bagi mereka azab yang berlipat-lipat. Allah ceritakan dalam surah Al-A'raf seperti itu. Apa kata orang ini? Orang yang udah lama masuk neraka tadi? Maka mereka mengatakan, "Famakana lakum 'alaina min fadl." Aku, kamu, hame beong. Sama aja di neraka juga kita ini. Sama aja kita ini. Qala likullin di'fun walakin la ta'lamun. Walakin la ta'lamun. Apa kata Allah? Setiap orang akan dapat lipat gandaan siksaan, dan mereka semua banyak di antara kalian yang tidak tahu. Jadi nanti nggak bisa kita bilang, ya Allah ini orang yang nyesatin kami. Mereka akan bilang nggak galak. Kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita memilih di antara buah yang baik, ada buah yang busuk. Ternyata kita pilih makan buah yang busuk.
Karena itu pilihan sendiri. Seperti itulah pilihan antara keimanan dengan keburukan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang kemuliaannya tak ada tandingannya. Dengan apapun kita tak mungkin bisa menjadi orang yang seperti Rasul, seperti misalkan apa? Maksum. Tak mungkin. Dan maksum itu telah wafat dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya beberapa hari ini lihat ada beberapa orang yang dianggap sebagai maksum di daerah Jawa Timur itu banyak. Dia katanya Habib, sehingga majdub, saking majdubnya sehingga dia seperti orang gila. Kata mereka itu bukan orang gila, hanya saja dia diangkat oleh Allah pikirannya sehingga dia lebih dekat kepada Allah. Oh, gila ya gila, saya bilang. Ya nggak bisa lah kayak gitu. Ya, mana mungkin. Kalau memang benar-benar dia adalah seorang wali Allah, tak mungkin dia tak pakai baju kemana-mana, tak sholat. Ya. Inna waliyallah, sesungguhnya Allah wali bagi orang-orang yang beriman. Dan wali orang-orang yang beriman adalah Allah. Jadi tak mungkin kalau ada wali, dia tak sholat. Ada salah seorang yang mengaku Habib di Lubuk Linggau, ini udah lama betul saya dapat cerita itu dari beberapa orang murid ngaji saya. Kemudian dia bilang antara Habib dengan manusia awam kebanyakan itu seperti air laut dan tetesan yang dicelupkan dari jari kemudian diangkat. Tetesan itu adalah manusia kebanyakan. Samudra itu adalah Habib. Masya Allah, saya bilang kalau Habib berpikiran seperti itu salah. Padahal Rasulullah SAW telah mengatakan nasab itu tidak akan menyelamatkan diri kita. Paman Rasul itu masuk neraka. Siapa? Abu Lahab, ditulis dengan jelas di dalam Al-Quran. Dia sama istrinya masuk neraka. Ya. Jadi belum tentu. Antum keturunan ustadz belum tentu masuk surga. Makanya disebutkan dalam lagu Raihan itu, Nasyid Raihan, bahwa iman itu tak dapat diwarisi. Karena iman itu diusahakan. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana cara mengusahakan iman. Bagaimana cara mengusahakan iman. Dan itu usaha yang keras. Perjuangannya di jalan usaha iman ini, Ibrahim alaihissalam dibakar. Nuh alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya, kemudian melihat dengan mata telanjang, dengan matanya sendiri bagaimana anaknya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat istrinya Lut alaihissalam. Lut alaihissalam melihat istrinya bermaksiat kepada Allah dan akhirnya ditinggalkannya, kemudian menerima bencana yang begitu besar, azab dari Allah Subhanahu wa taala di jalan iman ini. Dan di jalan iman ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan keluarga, kehilangan harta, tertumpah darah, berkeringat yang luar biasa, menangis. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun bahkan para sahabat ketika meninggalkan tanah kelahiran, antum bisa bayangkan antum lahir di Lubuk Linggau, tiba-tiba diusir dari Lubuk Linggau dan tak boleh lagi balik ke Lubuk Linggau dengan alasan hanya karena antum mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Bersyairlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Makkah, bukanlah kami karena benci kepadamu, kan tetapi keadaanlah yang membuat kami meninggalkanmu. Betapa Rasulullah SAW sangat mencintai Makkah. Ya. Begitulah. Nah, oleh karena itu ikhwas sekalian, penting bagi kita untuk belajar bagaimana sebenarnya Rasulullah SAW telah mengusahakan perkara ini. Dan kesempurnaan perkara ini karena usaha beliau SAW bersama para sahabat. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan segel terhadap agama ini dengan kalimat apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dan tak ada agama di atas muka bumi ini kecuali Islam yang disegel oleh Allah kebenarannya dengan cara seperti itu. Sampai-sampai orang Yahudi mengatakan kalaulah ayat itu turun kepada kami, akan kami buat hari di mana turunnya ayat itu sebagai hari raya. Karena Allah sendiri mengatakan pada hari ini aku sempurnakan. Sempurna artinya apa? Bulat. Tak ada putusnya. Terintegrasi, integrated. Keterpaduannya tidak mungkin bisa terlepas. Jadi dia seperti bola pejal. Dia nggak mungkin bisa lepas satu persatu. Sehingga tak mungkin ada orang, tak boleh dan tak mungkin ada orang yang mengatakan saya beriman kepada sesuatu di dalam Islam dan dia tinggalkan yang lainnya.
Dia mengatakan dia beriman kepada sebagian, dia kafir kepada yang sebagian. Kata Allah dalam surah Al-Maidah, ulaika humul kafiruna haqqan. Orang inilah orang yang kafir sebenarnya. Dia ambil, dia yang suka, yang nggak dia suka dia tinggalkan. Ya, nah, nggak boleh seperti itu. Nah, di jalan inilah kita dapati bagaimana kisah orang-orang hebat. Dan Masya Allah, contoh misalkan yang paling sederhana, kita dapati Said Nursi. Muhammad Said Nursi, ada yang pernah tahu? Ada yang tidak tahu? Nah, banyak. Ada yang tahu? Diam. Ada yang tidak tahu? Diam. Alah, laca akhwat boy kamu. Ditanya galak ada. Yang pengalaman ada di sana. Ya. Jadi Syekh Muhammad Said Nursi, pahlawan, salah seorang pahlawan negeri Turki yang memberikan contoh kepada kita luar biasa. Bagaimana dia pernah suatu ketika ditangkap oleh orang-orang sekuler, kaki tangannya Mustafa Kemal. Ketika ditangkap oleh polisi, kemudian dia ditanyakan, kau dituduh sebagai orang gila. Ditangkap, dituduh sebagai orang gila. Kemudian Said Nursi mengatakan, kalau memang aku orang gila, mari kita buktikan. Engkau nanti silakan lihat apakah aku orang gila atau bukan. Maka ternyata dia membuktikan, dia memperlihatkan kemampuan dirinya. Makanya saya mendengar cerita, mendengar kisah, membaca beberapa kisah tentang Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, atau mungkin Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bagaimana mereka mampu menghafalkan sesuatu dalam sekali baca. Atau bahkan Imam Syafi'i yang kalau baca Quran, baca buku itu satu baca, ketika baca satu halaman ditutupnya, satu halaman dibukanya. Ketika ditanya kenapa seperti itu, karena kalau aku buka sini, bisa baca juga sebelah sini. Dia tutup gini supaya nggak kebaca ini. Superman itu biasa aja itu, baca belum tentu ingat dia. Saya tuh membayangkannya gini, kita tinggalkan Said Nursi, ada teman saya IQ-nya 170, average manusia itu 120-an, antara 120 sampai 140, rata-rata manusia seperti itu. Nah, ini anak waktu SMA, teman saya SMA di tingkat saya, dia IQ-nya pada saat itu 100 hampir 180. Saya pengen bukti, kok orang ini seperti ini, kenapa? Rata-rata orang cerdas itu, cerdas ya bukan orang pintar. Orang pintar itu karena usaha. Tapi kalau orang cerdas itu gift. Ya. Orang cerdas itu ya kayak Aan lah. Itu gift. Bagaimana saya buktikan? Ternyata Masya Allah, dia itu kalau baca buku kayak Superman. Cepat sekali, ketika ditanya, dia bisa menjelaskan lagi. Padahal pemalasnya luar biasa. Bukan pemalas dia ini, tapi karena bosan, tidak ada tantangan. Dan ini terbukti pada saat dia tamat SMA, padahal orangnya biasa-biasa aja, nggak pernah, maksud saya belajar yang ranking 1, nggak pernah. Tiba-tiba pada saat tes, dia lulus di STAN D3, Bea Cukai, dan lulus di Universitas Pajajaran, Fakultas Hukum. Terkejut semua satu sekolah. Padahal ini anak average, rata-rata. Nggak pula pintar-pintar kali ya, ranking 1 misalnya. Ya rankingnya 10 ke atas. Dia sebenarnya bukan karena dia nggak mau. Kalau dia mau mungkin bisa jadi juara umum. Ya. Nah, ikhwah sekalian, maksud saya begini. Seperti Muhammad Said Nursi, atau mungkin yang agak jauh kita ambil, yang masih dekat dengan Rasulullah SAW, yaitu Bukhari rahimahullah ta'ala. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Muhammad Said Nursi itu pada saat dia dites, saat dia pengen membuktikan dia bukan orang gila, dia lihat di belakang meja polisi yang menangkapnya itu, yang menginterogasinya, ada rak buku. Kemudian dia pilih-pilih buku, ada buku tentang bedah, ilmu bedah, kedokteran. Dia tunjuk, tolong ambil buku itu bagi saya, katanya. Kemudian diambilkan buku itu. Baik, saya akan baca satu halaman. Dia baca. Kemudian dia serahkan lagi kepada polisi itu. Tolong dicek apa yang saya baca ini. Dicek, dia ulangi semuanya, sekali baca dia ulangi semuanya, titik koma nggak ada yang salah. Saya mau memberikan kepada antum semua bahwa Islam itu seperti itu. Udah jauh dari Rasulullah SAW. Makanya wajar kalau kita melihat orang yang dekat dengan Rasulullah SAW itu seperti misalkan Zaid bin Thabit.
sebagai sekretarisnya Rasulullah SAW, belajar ilmu bahasa orang-orang Yahudi, mempelajari bahasa orang Yahudi hanya dalam waktu 7 hari selesai. Bahasa tulis, bahasa percakapan, selesai. Padahal bahasa Yahudi itu bahasa tersulit. Masya Allah. Di usianya waktu itu 14 tahun, dia pengen, 14 atau 12 tahun saya terlupa, dia ingin ikut untuk jihad perang Badar, dan dia belum diperbolehkan oleh Rasulullah SAW, sehingga dia merasa sangat sedih sekali. Dia pulang menuju ibunya, kemudian ibunya cerdas. Ibunya kemudian mengatakan kepada Rasulullah, Rasul, anak ini pintar, dia punya hafalan Al-Quran, dan ternyata disebutkan bahwa pada saat itu dia hafal sekian puluh juz, yang memang pada saat itu Al-Quran baru sekian puluh juz, itulah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia menjadi sekretarisnya Rasulullah SAW. Nah, ikhwah, seperti itulah orang-orang yang dekat kepada minhajul Rasul, pedoman dari Rasulullah SAW. Semakin dia berusaha untuk mempelajari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka dia menjadi orang yang semakin cerdas. Dan cerdasnya kita ditengokkan dengan apa? Dibuktikan dengan apa? Ketaatan kita semakin bertambah. Begitu. Nah, oleh karena itu saya mengajak kepada kita semua yang ada di malam ini untuk kembali mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Betapa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita hal yang luar biasa. Al-Qur'an itu sudah sempurna. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, dan itu kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila dibacakan ayat-ayat Allah, dzukirallah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, maka hati mereka bergetar. Antum kalau lagi jatuh cinta dengan apa saja, tiba-tiba antum nengok HP baru, jatuh cinta dengan HP baru, antum dengar merek itu disebutkan aja bergetar hati antum. Ya? Manten anyar, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, disebut nama istrinya, cemburu dia. Ya dah. Kenapa tidak dia yang menyebutkan? Seperti itulah orang-orang yang beriman. Ketika disebut nama Allah di samping dirinya dan dia tidak menyebutnya, dia menjadi cemburu, bergetar hatinya. Dia kepengen dia yang menyebutkan kalimat itu karena dia tahu dia cinta kepada Allah. Seperti itulah rasa cinta orang yang cinta kepada Allah. Karena salah satu ciri mencintai kathratud dzikr. Ciri orang yang mencintai Allah banyak menyebut nama Allah. Dia panggil Allah. Abu Me'laq radhiyallahu anhu, disebutkan beliau suatu ketika dalam perjalanan musafirnya dicegat oleh seorang perampok. Tiba-tiba dia mengatakan kepada perampok itu, izinkanlah aku sholat 4 rakaat. Silahkan, kata perampok itu. Maka dia sholat 4 rakaat, dia membaca doa, dia menyebut nama-nama Allah yang agung, yang ada tertulis dalam Asmaul Husna, dia ulangi 3 kali. Sampai akhirnya di kalimat terakhir dari doanya, setelah dia menyebutkan nama-nama Allah, dia puji Allah, kemudian disebutkan di kalimat itu, di akhir doanya dia bilang, ya Allah tolong aku, ya Allah tolong aku, ya Allah tolong aku. 3 kali dia bilang. Dan dia ulangi doanya sampai 3 kali. Sehingga dia menyebutkan kalimat, ya Allah tolong aku 3 sampai 9 kali. Doanya 3 kali, menyebutkan ya Allah tolong aku 9 kali. Maka tiba-tiba dia melihat ada seseorang yang udah ada di situ, padahal sebelumnya tidak ada. Dan orang itu membawa tombak yang panjang. Maka orang itu ditanya oleh perampok itu, siapa kamu? Maaf. Maka orang itu dengan membawa tombak yang panjang langsung menusukkan tombak itu ke tubuh perampok itu. Maka perampok itu mati. Maka Abu Me'laq radhiyallahu anhu bertanya, siapa kamu? Aku adalah malaikat yang menghuni langit keempat. Tengok ya. Dengar ya. Apa dia bilang? Pada saat engkau membaca doa yang pertama, bergetar, berbunyi lonceng, bunyi-bunyian di dalam langit keempat. Pada saat engkau membaca doamu yang kedua, semakin kencang bunyi-bunyian itu. Dan pada saat doamu yang ketiga, maka aku mengatakan ini adalah doa yang orang yang dalam keadaan musibah. Maka aku meminta izin kepada Allah untuk menolongmu. Tengok antum. Orang yang banyak menyebut itu ditolong Allah. Kalau antum punya banyak masalah, jangan sebut orang lain. Kayaknya orang itu bisa bantu saya. Kayaknya orang itu bisa bantu saya. Padahal kalau kita sebut Allah, Masya Allah ikhwan, kita sebut nama orang itu, datangin orang itu dalam keadaan masalah, gimana mau bantu antum?
Antum bilang, ya Allah, kayaknya orang itu. Antum bilang, ya Allah, orang itu kayak bisa. Salah. Datengin Allah. Datangi Allah. Sebutkan semua apapun yang antum risaukan. Apapun yang kita risaukan. Kerisauan inilah yang akan membuat Allah Subhanahu wa taala merasakan, membuat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pertolongan. Antum kalau misalkan siapa? Marta, ini Tilaar. Oh, bukan. Bambang. Ja'far. Marta punya masalah, kemudian Ja'far kemudian dia biasa ada gusar, tapi dia nggak bilang ada masalah. Misalkan dia di samping si Ja'far, tangannya begini, diduduin oleh si Ja'far, dia nggak bilang, cuma gini-gini aja. Kira-kira tahu nggak si Ja'far? Begitu juga Allah. Allah bukan nggak tahu, tapi Allah lebih suka ketika mendengar kita menyebutkan apa masalah kita kepadanya. Begitu. Ya Allah, aku nak kawin ya Allah. Ya, antum tahu, saya menyebutkan doa, menyibukkan berdoa untuk minta kawin 2 tahun sebelum kawin. Saya bilang, ya Allah, aku pengen kawin tahun ini, ya Allah, aku pengen kawin tahun ini. 2 tahun lagi baru Allah kabulkan. Dan ternyata itu lebih nikmat. Kenapa saya bilang? Karena Allah tahu kapan doa itu dikabulkan, waktu yang paling tepat. Antum nggak mungkin merasakan kenikmatan minum kecuali dalam keadaan haus. Maksa antum dalam keadaan kembung perut mau minum, nggak bisa. Kayak gitu juga Allah lihat kita. Ketika kita dalam keadaan haus, maka Allah kabulkan doa. Oh, kayak gitulah. Nah, apatah lagi dalam keadaan seperti sekarang ini. Mbak Ona, salah saya, ada orangnya di sini. Mana? Itu. Corona maksud saya itu. Mbak Ona istrinya beliau itu nih. Dalam keadaan seperti sekarang nih, corona ini. Ya. Allah kasih jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Nah, ini kadang-kadang jadi lip service aja kata takillah ini. Bertakwa kepada Allah. Kita bilang kita takwa kepada Allah, kita bilang kita takwa kepada Allah. Antum tahu ciri orang yang bertakwa itu apa? Dia menyandarkan hidupnya hanya kepada Allah. Itu. Cuk, terbentur. Siapa lagi bisa bantu gue? Cari nomor siapa kira-kira di HP. Padahal antum tahu nomor Allah 34244. Datengin Allah setiap waktu di masjid, sholat. Ya. Begitu. Padahal Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian itu kepada Allah dengan sholat dan sabar. Ada sholat, ternyata belum dikabulkan doanya, ternyata belum sabar. Ada sabar, ternyata belum dikabulkan oleh Allah, belum sholat. Gimana mau dikabulkan sabar aja nggak sholat? Gimana ceritanya? Ya, sabar, aku sabar, sambil ninju dia, sabar, aku sabar. Nggak bisa kayak gitu. Ya, ambil gebrak-gebrak meja, sabar, aku sabar, sabar. Memang namanya sabar nih. Ya. Nah, jadi gitu ikhwah ya. Jadi mintalah pertolongan kepada Allah. Jadi kita mencontoh bagaimana Rasulullah SAW bersama para sahabat, generasi-generasi terbaik setelahnya, dan sampai dengan kepada kita sekarang ini. Saya sekarang ini menjadi gusar, sedikit gusar. Saya ceritakan kepada antum ya. Saya lihat para ulama, orang-orang saleh, para ustadz yang terkenal, maksud saya kapasitas keilmuannya luar biasa, itu tak ada yang jidatnya hitam. Saya bingung kenapa jidat saya hitam ini. Jangan-jangan ini tanda bahwa saya ini tidak menjadi orang yang soleh. Ini makanya saya sering tutupi ini, sholat pun saya tutupi supaya nggak lagi muncul hitam ini, malah makin hitam. Ya Allah, kalau memang ini tanda yang buruk, buang, saya bilang. Nah, kadang kita nih nggak sadar ternyata ada tai lalat besar di hidung kita ini. Tapi kita nyari-nyari ada di luar, mananya kira-kira kotoran. Paham maksud saya? Abu Nawas suatu ketika dia sibuk. Gusar dia, keliling di luar rumah sana.
Ditanya orang, ada apa? Cari kunci. Kunci rumahku hilang. Di mana kau hilangnya? Dalam rumah. Nyari di luar. Ditanya, kenapa kau cari di luar? Di dalam gelap, di luar terang. Paham maksud saya tuh? Kalau antum sudah gelap di dalam, keluar dulu. Antum sudah merasa futur, antum sudah merasa jumud dengan iman antum ini, ya udah cari tempat gimana sih caranya supaya iman antum bisa naik. Begitu. Keluar. Kita pakai istilah anak teman-teman JT, pernah ikut JT. Khuruj. Saya sudah pernah ikut semuanya. Saya udah keluar berapa kali, sudah pernah. Masya Allah. Jadi nggak usah kita apa yang itu boleh, yang ini buruk, enggak. Selama dia mengucapkan kalimat syahadat yang sama, selama dia sholat menghadap kiblat yang sama, Tuhannya sama, nabinya sama, dia tidak memakan hal yang haram, dia saudara kita. Itu aja cukup. Nah, ikhwas sekalian, paling akhirnya saya mengingatkan kepada antum semua sebagai pembuka pengajian kita. Pekan depan udah nggak rame gini lagi ya. Udah balik normal, malam Sabtu, malam Minggu ya. Nah, jadi saya malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu akhirnya. Saya cerita sedikit. Tadi sore saya meruqyah orang kena sihir kan. Masya Allah, saya bilang. Kasihan sekali nengoknya. Istrinya yang kena sihir. Sebenarnya mau nyihir suaminya, nggak mempan-mempan. Bukan nggak mempan, efeknya nggak besar. Akhirnya dan bukan satu sihirnya, 5. Masya Allah, saya bilang. Awalnya jinnya nggak mau bilang. Dia kayak bayi baru belajar ngomong, tata dia bilang gitu kan. Nah, ini jin main-main, saya bilang. Saya paksa, akhirnya dia bilang, saya dikirim. Siapa yang kirim? Nggak mau bilang, nanti berantem. Saya nggak mau bilang, nanti berantem. Dia bilang. Saya bilang. Saya paksa lagi. Bapaknya sendiri. Gimana antum? Yang nyantet antum, bapak antum sendiri. Ini benar ini. Maka saya, ya Allah, 2 kali saya sedihnya. Dan itu sudah setahun. Saya baru tahu kabarnya setelah dia datang. Beberapa waktu yang lalu, dia datang ke sini. Dan itu teman dekat saya. Masya Allah, saya bilang. Dan dia nggak mau cerita. Nah, tengok antum ya. Yang kita nggak mau aja, godaan itu datang. Ujian itu datang. Makanya wajar kemudian kalau antum diuji oleh Allah. Ya. Karena itu juga ciri Allah, tanda Allah untuk melihat kebenaran iman kita. Saya ini sebenarnya khawatir ngomong kayak gini nih ya. Tahu kan? Orang itu akan diuji dengan apa yang diucapkannya. Saya selalu khawatir menceramahkan, menyampaikan hal yang seperti ini. Karena saya khawatir nanti Allah langsung uji kepada saya dan saya tidak sanggup. Makanya saya bilang, ya Allah, jangan sampai saya tidak sanggup. Itu saja. Kuatkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah Al-Baqarah, di akhir surah Al-Baqarah Allah sampaikan kalimatnya, la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, jangan engkau hukum kami atas kealpaan kami. Karena manusia memang tempat lupa. Jadi jangan sampai kita lupa, malah itulah saat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan musibah kepada kita. Maka terus kita minta kepada Allah ampunan. Jadi memperbanyak istighfar, kemudian memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah SAW, memberikan kebaikan. Kalau antum belum bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, jangan memberikan keburukan. Itu aja. Tahan diri, tahan mulut, tahan mata, tahan telinga. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan kepada kita. Baik, insyaallah itu saja. Kalau ada yang mau disampaikan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Antum kayak kualat atau kayak orang tua ya nih antum sekelas kamu ya dengan dengan Sona yang sangkatan. Oh tidak juga senior. Ya silakan, ada yang mau disampaikan? Udah tidak tuh.
Ada? Silakan. Yo. Lipat kakinya Mi. Biar nyaman gitu, sama-sama nyaman. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala apa semuanya tuh ada gitu keimanan. Nah, kadang-kadang aku tuh mikirnya ya tahu gitu kan, kok bisa sih iblis itu menggoda Nabi Adam dan Hawa memakan buah ini. Padahal di surga itu kan tempatnya sedang indah, masya Allah. Silakan. Boleh. Godaan iblis itu kan, aku mikirnya kok biasanya melihat iblis kok bisa pas masih ini itu sampai bisa keluar kayak gitu. Nah, sedangkan kita ini kan jadi di dunia yang kayak godaannya, apalagi di akhir zaman ini kan sangat besar. Gimana Bang? Apanya yang gimana? Ya maksudnya itu ya cara kita menghadapi godaan dari tadi ya, kayak cara iblis ya menggarap kadang-kadang tuh seolah-olah kita tuh menghalang-halang itu. Nah, karena kan kita tidak yakin kalau nanti juga jadi seolah-olah anggota yang misalnya ibadah itu tuh kayak diadang-adang. Siapa yang ngadang? Jangan pernah kita mengira bahwa kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat itu, seluruh sahabat itu tunduk-tunduk khusyuk-khusyuk semua, kalau ngomong tawadu semua. Enggak ada, enggak semuanya. Ada sahabat Rasul namanya Suhaib Ar-Rumi. Tahu antum Suhaib Ar-Rumi? Tahu nggak? Kenal nggak? Kenal. Apalagi ini. Suhaib Ar-Rumi ini sebagaimana namanya, jadi dia Rumi itu dari kata Rum. Jadi Rum itu artinya Romawi. Romawi itu maksudnya orang-orang Eropa. Jadi Suhaib ini awalnya adalah anak bangsawan dari negeri Yaman. Yaman itu asal dari Arab. Jadi Arab pertama kali itu adalah negeri Yaman. Arab dari negeri Yaman inilah kemudian menjadi istrinya Nabi Ismail, sampai akhirnya keturunan Arab pertama yang meninggali Makkah adalah keturunan anak Nabi Ismail. Sebenarnya Ismail itu bukan orang Arab, orang Palestina. Ya. Nah, ikhwas sekalian. Nah, kemudian apa namanya? Apa tadi? Suhaib Ar-Rumi itu dia karena ada invasi orang-orang Eropa ke daerah Yaman, sampai akhirnya dia ditangkap dan aja jadi budak. Dari kecil dia jadi budak. Sehingga karena dia dari kecil udah tinggal di Eropa, maka seluruh perawakannya, kemudian cara ngomongnya, ciri-ciri fisiknya udah mirip orang Eropa. Apa ciri orang Eropa kalau perawakannya? Mata biru, rambut kuning, ya, hidung mancung, besar tinggi. Itu Suhaib Ar-Rumi. Tapi Suhaib Ar-Rumi ini yang menjadi ciri khas utamanya, kata Umar bin Khattab, saya sangat suka kalau ada Suhaib Ar-Rumi, Suhaib di antara kami. Ngapa? Karena Suhaib ini orangnya galak berkelakar. Jadi kalau ada Suhaib di tengah-tengah mereka, maka mereka sering tertawa. Ya. Ya jangan kira para sahabat Rasul tuh tentu kalau ngomong, ya akhi. Oh. Tidak semua seperti itu. Ya. Mungkin tawadu, tertawa sampai terduduk gitu. Ada juga di antara para sahabat seperti itu. Jadi ikhwah, saya ingin sampaikan kepada antum semua,
Nikmati kehidupan itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kita. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Ketahuilah kata Allah, kehidupan di dunia itu seperti senda gurau aja. Main-main, ada episode-episodenya. Kenapa disebut main-main? Kadang dia ketawa, kadang nangis. Kadang dia senang-senang, kadang dia bersedih. Kadang lompat-lompat, kadang dia diam. Seperti itulah episode kehidupan. Tugas kita bukan merutuki episode itu. Bukan kemudian menjadi orang yang terlalu lama berdiam diri terhadap episode yang kita jalani. Tapi bagaimana kita? Orang itu terhadap episode kehidupannya ada 3 macam. Yang pertama yang larut dengan episode kehidupannya. Yang kedua yang menjadi penonton dengan episode kehidupannya. Dan yang ketiga menciptakan episode sendiri. Seorang muslim yang baik yang ketiga ini. Jadi dia tidak hanya sekadar larut dengan apa yang terjadi, tapi dia juga mampu untuk menciptakan episode-episode sendiri dalam kehidupannya. Ada takdir, Ustaz? Ya emang ada takdir, tapi antum tahu takdir antum seperti apa? Ada yang tahu manusia ini, makanya ciptakan episode sendiri. Sebagaimana kata ulama mengatakan, antum lahir dalam keadaan miskin, itu takdir. Tapi mati dalam keadaan miskin, itu pilihan. Iyalah. Sebagaimana kita ujian di mana-mana ini. Keluar rumah ujian, bahkan diri kita ini pun ujian. Tinggal bagaimana kita memilih ujian ini, ada yang lulus apa enggak. Yang kata Agim, yang salah itu bukan ujiannya, tapi bagaimana menyikapi ujian itu. Guru rata-rata di sini. Ada enggak guru itu salah buat soal? Ada sih beberapa kali. Tapi maksud saya rata-rata soal dari guru itu enggak mungkin salah. Ya salah bukan soalnya, tapi cara menjawab soal itu. Kayak gitu. Ujian kehidupan kita itu ya. Sebagaimana ujian kita di sekolah. Kalau SD, 2 tambah 2, 4. SMP, 4 bagi 2, 6 bagi 2, 8 bagi 2, 4. SMA integral. Kuliahan, apa namanya? Turunan integral lagi itu apa namanya? Pokoknya itulah. Ya. Saya terlupa namanya apa. Jadi, maksud saya begini, sekarang kalau kita imannya, kadar iman kita ini sepele di hadapan Allah, masih kecil cetek-cetek itu, ya ujian ini 2 tambah 2. Makin naik di hadapan Allah, 8 bagi 2. Makin naik lagi di hadapan Allah, jadi persamaan diferensial. Naik lagi jadi integral. Naik lagi. Seperti itulah bagaimana para nabi dan rasul. Semakin tinggi keimanan, semakin tinggi ujian. Adam alaihissalam diuji oleh Allah cuma satu itu aja. Itu aja gagal. Tapi kemudian dia mengatakan dalam surah Al-A'raf, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, antum bayangkan Adam cuma satu itu aja salahnya, kemudian dia berulang-ulang mengatakan, kalau engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami ya Allah, wa tarhamna, atau memberikan kasih-Mu kepada kami, lanakunanna minal khasirin. Pakai lam. Lam itu maksudnya lam tasydid. Dalam bahasa Arab untuk menekankan sesuatu itu bisa dipakai dengan kalimat lam, huruf lam. Artinya pastilah kami jadi orang yang rugi. Nah, antum bayangkan cuma satu itu salahnya. Tapi dengan kesalahannya membuat seluruh anak keturunannya tidak berada dalam surga. Nah, kita. Makanya antum cari. Ini minuman. Saya sering kasih ilustrasi seperti ini. Mungkin ada beberapa pernah. Kalau rombongan yang awal-awal, ya antum udah pernah saya kasih kayak gitu. Antum dalam keadaan haus. Tiba-tiba antum berhadapan dengan minuman cuma satu inilah, gak ada tempat lain. Yang antum lakukan apa? Minum kan? Tapi antum tahu, anak buka minumnya hanya kasih upil sedikit, mau nggak minumnya? Nggak mau. Itu pilihan mau minum apa enggak. Ini baru minuman, belum lagi masalah surga sama neraka. Ya, ini jalan surga nih, ini jalan neraka. Di sini kita, ini di sini. Nah menuju sini, belum tentu kita langsung gini. Enak kalau langsung gini. Rasul aja nggak ada yang kayak gini. Mesti berliku-liku. Ada yang kayak gini, udah mau dekat, sini deh. Mutar, balik sini. Hah. Kan nggak enak kayak gitu kan? Ada nggak? Maka kita doakan seperti misalkan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan
hidayah kepada, kayak misalkan pemain film itu siapa? Yang murtad, yang main film jadi sang kiai itu. Lukman Sardi. Kan jadi pendeta sekarang. Padahal dia yang menjadi pemeran Ahmad Dahlan. Masya Allah, saya bilang. Jangankan itu, di zaman Rasul pun ada seorang sahabat murtad sampai akhirnya dia benci luar biasa, sering mengucapkan kalimat-kalimat buruk kepada Rasulullah SAW, dan akhirnya Rasulullah SAW, Masya Allah, luar biasa. Ya. Nah, oleh karena itu, terhadap ujian yang Allah berikan kepada kita, pilihannya cuma dua, lulus atau enggak lulus. Kalau lulus, alhamdulillah. Apa berhenti ujiannya? Enggak. Terus madal haya, sepanjang kehidupan. Sehingga menjalani kehidupan dalam keimanan ini mesti membutuhkan apa? Tulun nafas. Apa itu? Napas yang panjang. Jadi nggak cukup cuma sekadar mengandalkan pengetahuan sederhana yang kita punya. Terus berusaha untuk mencari cara bagaimana agar pengetahuan kita bertambah, iman kita juga bertambah. Ada orang yang pengetahuannya bertambah, tidak bertambah imannya, ada. Ada seorang ilmuwan dari Jerman, dia hafal Al-Quran, hadis Bukhari, Muslim dia hafal. Nggak Islam ini. Ini nggak Islam. Wallahu alam, sekarang udah mati apa belum? Kayak gitu. Nah, tip yang lain. Kalau aan lah nanya, penutup. Nggak ada nanya lagi berarti. Iya. Bahwa Ibn Adam juga yang menolak seorang murid karena murid belum hafal Quran. Gimana? Jadi, Ustadz ngapain? seorang syekh yang menolak seorang murid karena murid belum hafal Quran. Jadi ternyata zaman dulu ada dan yang itu tidak boleh belajar ilmu lain selain sebelum menghafal Quran. Kalau mau dikatakan sekarang gitu, anak kan belajar di sekolah di formal itu kan umur 6 sampai 7 tahun ya, mulai sekarang yang 5 tahun. Kalau mau ikutin apa yang dikatakan Syekh itu ada dari drama tersebut, gimana sih step-step bagi kami ya, yang kita rata-rata Rata-rata bujang ini. Nah, gimana sih stepnya dari awal gitu ya, dengan rentang waktu 6 tahun itu anak itu bisa menghafal Al-Quran agar bisa anak yakin ya mungkin si positifnya mungkin anak itu akan lebih cerdas daripada anak lain daripada anak biasa menghafal Al-Quran gitu ya. Yang jadi problemnya bagi kami ya kan belum ketemu ya, mungkin belum terpikirkan role model yang bagus untuk anak untuk bisa menghafal Quran dengan rentang waktu 6 tahun kayak itu, sehingga ketika dia masuk usia atau TK dia sudah ada bekal Al-Quran yang sudah dihafalnya kayak gitu, kayak Musa dengan ayahnya gitu kan dan lain-lain. Saya langsung jawab masalah Musa. Musa itu dia dipingit dari dunia luar, makanya dia aman. Ya. Antum perlu tahu di zaman dulu ndak ada nyanyi kucing garong, nggak ada. Ya, nggak ada nyanyi apalah. Alhamdulillah penyanyi kucing garong udah tobat ya, karena sering diceramai oleh Ustaz Abdul Somad. Hafizahullah Ta'ala. Saya ingin menyampaikan benar yang disampaikan oleh Akhil Ham, bahwa dahulu di generasi-generasi awal Islam ini, bahwa tidak mungkin diterima sebagai seorang murid kecuali dia selesai hafal Al-Quran. Dan rata-rata orang-orang hebat terdahulu, para ulama dahulu, kecuali Imam Abu Hanifah ya, rata-rata di antara mereka itu selesai hafalan Al-Quran di usia maksimal 6-10 tahun. 6-10 tahun. Dan memang orang-orang mereka mampu menjadi seperti itu. Mereka memang mengkhususkan sejak dari awal itu hanya sekadar menghafal Al-Quran, tidak disibukkan dengan yang lain. Kalau kita kan enggak, kita terlalu sibuk dengan urusan-urusan yang lain. Makanya saya bilang tidak mungkin
Bukan tidak mungkin. Hampir tidak mungkin rasanya kita akan lepas dari dunia luar zaman sekarang. Dan gangguan itu pasti ada. Tinggal bagaimana caranya kita sebagai orang tua menjadi lebih cerdas. Dulu saya pernah nonton Guinness Book Record. Jadi ada seorang anak usia 4 atau 3 tahun, saya lupa. Dia hafal seluruh merek mobil dan bisa menyebutkan dari negara mana. Dan dia juga hafal bendera-bendera negara. Jadi dia bisa menyebutkan bendera-bendera itu dari mana, ini negara mana, negara mana. Saya cukup takjub. Masya Allah, saya bilang. Ada di India seorang dokter spesialis, usianya baru 14 tahun atau 9 tahun. Dokter spesialis. Saya kemudian takjub lagi. Ternyata di Indonesia saya temukan anak usia 3 tahun hafal kucing garong. Teman tahu nggak maksudnya? Karena apa? Karena pembiasaan. Yang dibiasakan untuk membaca kucing garong, menyanyi kucing garong, jadi kucing garong hafalannya. Ya. Dan ini luar biasa sekarang ini kita lihat. Makanya saya sering bilang sama istri saya, lebih baik anak saya jadi antisosial daripada anti Tuhan. Ini Masya Allah. Apatah lagi kita yang tidak bisa lepas dari dunia luar. Kayak kita misalkan, apalagi yang sudah kayak saya misalkan, mungkin bisa menyelamatkan keimanan saya, kita semua rata-rata ketika berada dalam masjid. Masuk masjid, ingat sama Allah, khusyuk, sholat, membaca Al-Quran, berdoa. Keluar dari masjid, Masya Allah. Apatah lagi misalkan kayak saya kerja di rumah sakit. Alhamdulillah sekarang poliklinik itu udah dipisah dengan kantor kami. Jadi saya nggak terlalu banyak berinteraksi dengan perempuan. Ini Masya Allah. Nah, maksud saya begini, bagaimana cara yang paling gampang? Pertama, pingin anak antum sampai usia dia 6 tahun. Jauhkan dia dari hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Jauhkan dari hal yang tidak bermanfaat. Yang kedua, mulai membelajarkan kepada dirinya interaksi yang intens terhadap Al-Quran sejak dia usia 2 tahun. Karena anak di usia 2 tahun itu sudah mulai mengerti untuk diajak berinteraksi. Meskipun interaksi dengan Al-Quran itu sebenarnya dimulai dari kandungan, tapi secara intens berinteraksi dengan Al-Quran di usia 2-3 tahun. 3 tahun lah maksimal. Karena saya melihat anak saya nomor 2 itu, dia bisa baca Al-Quran itu di usianya 4 tahun. Kurang lebih 3,5 tahun atau 4 tahun. Dan dia sudah selesai hafalan juz 30-nya di usia 5 tahun. Ya. Jadi, saya kemudian mencoba untuk anak saya yang nomor 3 ini. Nah ini, kalau dulu saya kerja di puskesmas, jadi banyak waktu di rumah, sehingga saya bisa mengontrol sedemikian rupa apa yang dibaca, apa yang dilakukan oleh anak-anak. Tapi sekarang saya kerja di rumah sakit, sehingga saya berangkat pagi, pulang di petang, dan interaksi antara anak-anak dengan Al-Quran sedikit terkurangi. Tapi saya kemudian paksakan untuk menjadi contoh bagi adik-adiknya, anak-anak saya itu yang nomor 1 dan nomor 2. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan perlindungan kepada kami. Ba'da subuh, ba'da maghrib mesti menghafal dan setoran. Menghafal setoran. Selesai 1 juz hafalannya, diulang lagi. Sampai 1 juz, baru nambah lagi. Selesai 1 juz, ulang lagi. Sampai selesai, baru nambah lagi. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, anak saya nomor 1 itu udah masuk 4 juz. Ini baru setoran dengan kami ya. Kemudian kalau yang nomor 2, ini masuk juz ketiganya. Jadi kalau yang nomor 1 itu juz 30, juz 29, juz 27. Ini mau masuk, kemarin juz 28 dia mau mulai belajar. Tapi kayaknya terasa berat dia bilang. Saya bilang akhirnya, silakan cari di dalam Al-Quran surah mana yang mau kamu hafal. Akhirnya dia pilih sendiri. Kemudian yang nomor 2, juz 30, juz 27. Sekarang dia lagi menghafal juz 29. Nah, tinggal bagaimana kita. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, nah itu, jangan sok sibuk. Terutama ini ya, tengok yang zaman corona ini, nak nengokkan orang yang sok sibuk dengan memang sibuk itu zaman corona ini. Selama ini kan kita beralasan tidak bisa berinteraksi dengan banyak Al-Quran karena sibuk. Ini 4 bulan libur.
Tengok antum baca Quran enggak? Mensamu baik. Nah, berarti selama ini menyalahkan waktu. Padahal antum sebenarnya enggak beres. Kita sebenarnya enggak beres. Itu. Bagaimana mungkin anak akan hafal Al-Quran dengan baik, sedangkan kita sendiri tidak berinteraksi dengan baik terhadap Al-Quran. Sama kayak antum, guru-guru ya. Memaksa anak-anak untuk hafal Al-Quran, antum sendiri nggak ngafal Quran, malu lah antum. Saya bilang ada satu guru tahfiz Al-Quran di salah satu, bukan di Lubuk Linggau, di tempat lain. Saya tanya, udah berapa juz hafal Al-Qurannya? Dia setoran di sini, gurunya itu. Itulah Ustaz, juz 30 susahnya, tapi anak ini disuruh untuk menghafal Al-Quran. Anak malu, saya bilang. Antum kena ayat Al-Quran itu. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun, saya bilang. Besar sekali kemurkaan Allah terhadap orang yang cuma bisa ngomong tapi tak bisa melakukan. Gitu. Jadi gimana caranya? Ya ngapal. Ya saya sebenarnya bercita-cita jadi penghafal. Cita-cita gak cukup. Cita-cita aja nggak cukup. Kayaknya enak betul Ustaz ya kalau udah hafal Al-Quran. Antum nengoknya enaknya aja udah jadi hafal Al-Quran. Antum nggak tahu perjuangan dia jungkir balik jadi hafal Al-Quran itu seperti apa. Ada setiap hari sekarang Senin sampai Kamis yang setoran di rumah sini. Ada satu anak laki-laki itu saya ingat betul waktu dia masih SD sering setoran sini juga. Sekarang dia udah SMA pulang karena zaman corona ini akhirnya dia libur corona lah ya. Jadi akhirnya dia setoran di sini untuk menjaga hafalannya. Dulu sangat susah sekali menghafal Al-Quran. Saya ingat betul dulu waktu dia SD, dari kelas 2 SD dia setoran di sini. Sangat susah sekali menghafal Al-Quran. Sekarang berapa hafalan Al-Quran? Dari kelas 2 SD, SMA dia sekarang 24 juz. Karena apa? Antum nggak tengok kayak mana jungkir baliknya orang menghafal Al-Quran itu. Taunya, enak ya hafal Al-Quran, enak ya hafal Al-Quran. Maka saya sering bilang kalau laki-laki itu diuji dengan apa? Dompet. Makin banyak isi dompet, makin susah antum biasanya. Nah, makanya hati-hati orang yang dompetnya banyak isinya. Hati-hati. Kalau perempuan diuji dengan apa? Suaminya. Kalau perempuan diuji dengan suaminya. Jadi oleh karena itu 3. Yang keempat apa? Buat komitmen sama istri. Jangan sampai antum punya visi pengen begini, pengen begitu, istri masih sibuk ngomongin masalah dapur, tapi tak selesai lagi. Harus punya komitmen yang kuat sama istri. Karena visinya jangan sampai satu ke kanan, satu ke kiri. Punya visi yang kuat. Nah, kalau udah punya visi yang kuat, visi itu dijabarkan sampai bentuk ke program kegiatan, program kerja di rumah. Maksud saya apa? Buat kurikulum. Madrasatul ula. Ibu, sekolah pertama bagi anak-anak. Tapi bapak yang buat kurikulum. Kepala sekolahnya bapak itu. Ini jangan antum kira, oh anakku ini tanggung jawab kau ini. Ngomong sama istri, kau tuh sekolah pertama untuk anak-anak. Tapi dia nggak mau tahu. Dia pikir dengan memberi makan kepada anaknya, cari nafkah di luar situ, cari duit untuk makan untuk anak-anak, selesai. Kalau sekadar urusan cari makan, kata Boy Hamka, monyet juga cari makan tuh anak. Ya? Ini Boy Hamka yang bilang, ya, bukan saya. Begitu. Nanti pulang ke rumah alasan capek, nggak mau lagi ngurusin anak. Masya Allah. Yang kelima, sediakan waktu untuk bersama, duduk, berinteraksi dengan Al-Quran. Nah ini alasan yang sering klise. Saya sering tanya, ada satu anak orang terkenal di Lubuk Linggau, setoran ke sini. Dia bilang, kata mamanya udah selesai 30 juz. Datang ke sini setoran. Saya tanya, katanya 30 juz. Iya Ustaz, itu setoran yang ngapal setoran tidak dimungkinkan. Yang mungkin berapa? 6 juz. Oke, saya bilang. Istri saya yang nerima setoran, kan akhwat kan. Dan terima setoran. Saya tanya interaksi di rumah seperti apa. Gimana Abi dan Umi? Wah, ketemu sama Abi sama Umi itu cuma ba'da subuh itu pun dia tidur lagi. Lagi mana cita-cita anak mau jadi hafal Quran? Antum tahu Imam Syafi'i jadi seperti itu seperti apa? Itu mamanya luar biasa. Imam Syafi'i itu mamanya. Ya. Jadi jangan pernah melihat anak kita dalam kondisi sekarang. Capek, lelah, pasti.
Tapi ingatlah, kelelahan yang antum rasakan, rasa capek yang antum rasakan, itu akan berbuah. Dan ingat, al-ajrun, balasan itu berdasarkan tingkat kelelahan. Tidak mungkin antum bisa mendapatkan sebuah kebaikan kecuali antum pasti lelah. Itu. Antum tanya sama bapaknya Musa, kalau sempat ketemu, gimana Musa itu jadi seperti itu? Mamanya tidur cuma 4 jam satu hari. Si Musa itu didudukkan dari sebelum subuh, jam 3 subuh dibangunkan oleh bapaknya. Sudah selesai sholat tahajud, didudukkan. Bapaknya berarti di atas jam 3 bangun, tidur, bangunnya. 2 berarti tahajud dulu, dudukkan anaknya. Menghafal. Sampai subuh. Pada subuh lanjut lagi sampai jam 9 pagi. Antum ingat, enak Musa udah hafal Al-Quran. Antum nggak nengok ke belakangnya seperti apa. Itu. Antum cita-cita menghafal Al-Quran. Tapi tiap hari pada subuh tidur, pada zuhur tidur, pada asar tidur, pada maghrib tidur, pada isya tidur. Tidur ba'da isya alasannya menjalankan sunnah karena Rasul tidur ba'da isya. Tidur sebelum zuhur menjalankan sunnah Rasul. Tidur Rasul sebelum tidur, apa sebelum subuh, sebelum zuhur. Sebelum tidur subuh, tidur lagi karena Rasul sebelum tidur, sebelum subuh tidur. Allah. Saya sering pernah kasih ilustrasi kepada antum kan. Kalau kata orang kesehatan, tidur sehat itu 8 jam sehari. Seminggu 56 jam. 56 jam itu berapa hari? Kurang lebih 3 hari. Seminggu, sebulan kali 8, 240 jam. 10 hari sebulan antum tidur aja. Setahun, Masya Allah, 8 kali 12 itu berapa? 96. 96 hari. Berapa bulan? 3 bulan tidur aja kerjaan tuh. Kalau tidur 8 jam sehari, belum tidur ba'da subuh, belum tidur ba'da zuhur, belum tidur ba'da asar tadi. Kayak gitu. Ya. Nah, jadi pilihan di tangan kita. Seperti itu. Lain? Ada 5 tadi ya langkahnya. Saya tidak mengatakan saya berhasil. Saya jungkir balik. Apakah kemudian orang yang mendidik anak itu tidak marah? Nah, ini saya perlu ingatkan. Jangan terprovokasi ilmu psikologi zaman sekarang. Saya tidak suka, misalkan sama anak-anak tidak boleh nyubit. Salah itu. Ya. Antum tengok Muhammad Al-Fatih, Sultan Mehmed II jadi seperti itu karena apa? Karena gurunya. Antum tahu nggak gimana gurunya didiknya pertama kali? Dipecut pakai rotan. Mehmed II tuh nakalnya luar biasa. Ya, Sultan Mehmed II tuh nakalnya luar biasa. Nggak ada guru yang sanggup untuk mengajarnya. Datang guru syekh yang luar biasa. Pertama kali dia belajar, kata bapaknya, saya serahkan semuanya kepada Anda. Datang melompat-lompat sama, ambil rotan, bepeng. Diam dia. Akhirnya duduk di situ. Gitu. Saya bilang sama anak saya, bohong sekali lagi, saya ikat akan kakimu, saya masukkan dalam kamar mandi, saya kunci, saya bilang. Dia bilang, saya ikat betul dia. Karena dia bohong. Jangan pernah mengucapkan janji sama anak, tapi nggak antum melakukan. Oh, itu jadi senjata dia nanti. Ancaman aja itu. Saya ikat kakinya, saya ikat tangannya, saya masukkan ke kamar mandi. Meraung, minta tolong. Pas, sekarang nggak berani lagi dia bohong. Gitu. Ya, jadi jangan terprovokasi. Kata orang psikologi apa? Banyak-banyaklah tersenyum biar Anda bahagia. Rasul banyak nangis. Ya. Rasul banyak nangis. Kata Rasul, kalau Anda melihat apa yang saya lihat, Anda akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Nah, kayak mana bisa bahagia mengikuti orang gila bisa. Ya, jangan terprovokasi. Kata orang psikologi, jangan bilang jangan sama anak. Masya Allah, di Al-Quran ada kata jangan. Gak mungkin gak bilang jangan sama anak. Gitu. Nah, tapi itu sudut pandang saya. Kalau Anda tidak setuju, silakan saja, gak ada masalah. Kayak misalkan murid-murid antum tuh, ngelunjak-lunjak semua tuh kan. Murid-murid antum tuh ngelunjak semua itu. Wah, Ustaz, wah, saya senyum. Itu. Saya pernah beberapa
lama saya dulu buka tahfiz anak-anak SD di rumah ini. Jangan coba-coba, mereka ribut di depan saya. Sini, dia bilang. Saya tarik tadi kan, diam, saya bilang. Diam, nggak berani lagi. Dia serius belajarnya. Dibandingkan dia, nggak bisa masuk. Nah, tinggal di antum semua seperti apa. Jangan terprovokasi dengan ilmu psikologi sekarang. Antum tahu nggak ilmu psikologi? Ada 2 orang murid majlis saya. Satu udah psikolog sekarang, S2. Sempat pengajian sama beliau ini di Jogja. Satu lagi S1. Dia bilang apa? Rata-rata profesor psikologi yang nulis buku tentang psikologi mati bunuh diri. Dia ngajarkan ilmu jiwa, mati bunuh diri. Gimana coba? Saya tanya lagi waktu saya ikut pelatihan di Bandung. Ini orang psikologi. Dia sangat membanggakan gurunya ahli psikologi di UGM. Saya tanya tentang dia bisa jawab dia. Nah, jadi gitu. Nggak usah dibahas lagi yang masalah bunuh diri itu. Ya silakan. Cukup? Ya. Ya. Apa-apa. Pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum apa? Meramal. Oh. Antar niatnya nanti insya Allah dan beramal masing-masing kita sudah melakukan kemudian ujian tetap hati itu ikhlas sama Allah karena ujian itu kan jadi belok. Nah yang kedua Pak, dua lagi pada saat wudhu ya contoh untuk dikejar lari kan baru tangan banyak dari lagi jadi kami ke dalam meluruskan yang tadi atau ulang lagi dari awal. Yang pertama begini, suatu ketika para sahabat Rasulullah SAW di antara mereka kemudian mengatakan munafik lah aku. Kemudian mereka bercerita bertemu satu sama lain sambil mengatakan aku juga seperti itu. Kemudian mereka mengatakan mari kita bertemu pada Rasulullah SAW, mengadu pada Rasul. Datang kepada Rasul sambil mengatakan ya Rasulullah, munafiklah kami, munafiklah aku. Kenapa kata Rasul? Ketika bersama dirimu, kami merasa seolah-olah surga dan neraka di hadapan kami. Tapi ketika kami jauh darimu, balik ke kehidupan kami. Dia bilang. Jadi kalau antum dalam keadaan seperti itu, para sahabat aja gitu. Antum tahu nggak? Ada cerita gini. Sahabat itu ada pernah, dia ini ke masjid karena ada perempuan yang dia cintai juga ke masjid. Ini sahabat loh. Jadi yang dia lakukan pada saat suhu, kan nggak ada hijab itu di Masjid Nabawi itu nggak ada hijab zaman Rasul tuh. Jadi kalau dia ruku, dia tengok di sela-sela kakinya perempuan di belakangnya itu. Dia sujud pun tengok seperti itu. Nah, kalau kemudian kita dalam keadaan futur, antum harus mesti tahu. Kita mesti tahu bahwa kita dalam keadaan futur. Nah, lantas apa yang harus kita lakukan ketika dalam keadaan futur? Segera kembali. Bagaimana caranya supaya kembali? Pertama, memperbanyak mengingat bahwasanya tujuan kita adalah surga. Kalau kita tahu tujuan kita adalah surga, insya Allah. Nah, terus gimana supaya kita tahu tujuan kita surga? Memperbanyak pengetahuan ilmu tentang surga itu seperti apa. Kalau antum tahu misalkan surga itu di dalamnya ada bidadari, masya Allah kata Rasulullah SAW, kalau ditutup dengan 10 pakaian baju tetap kelihatan montok. Wah, kebayang-bayang nanti surga bidadari. Oh, makin khusyuk. Gara-gara mau ketemu bidadari. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Nggak ada masalah. Karena itu janji dari Allah. Janji dari Allah. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Mengingat kematian. Ini tips dari Rasulullah SAW. Ada salah seorang salafus saleh yang kalau seandainya dia mulai putur jiwanya, imannya udah mulai kendor, dia itu kan gali di samping tempat tidurnya, digali kuburan. Dia kalau udah mulai kendor imannya, dia masuk ke situ. Dia tidur sambil bilang, "Wahai jiri, inilah tempat tidurmu nanti." Nah, antum jangankan mau tidur situ, lewat kuburan aja ketakutan. Gitu. Masih ada yang takut lewat kuburan? Kalau mau ngetes lewat ikan itu nanti. Atau lewat sini nanti sendiri kan. Lewat kuburan Mr. X itu. Oh,
Itu Mr. X semua rata-rata itu. Yang mati HIV, corona itu di situ semua dikubur. Ya. Kuburan Lestari itu. Lagi motor tiba-tiba ada yang pok. Oh. Merasa ada yang dibonceng. Ingat kematian. Kemudian yang ketiga apa? Ingat pertemuan dengan Allah. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid, kata Allah. Di dalam surga terdapat segala sesuatu yang diinginkan oleh jiwa. Saya pernah sampaikan, saya itu kalau makan durian itu sampai ke kepala nikmat dirasanya. Kalau makan durian tuh, ya Allah nikmat betul. Sampai saya bilang sama istri, ada nak nanti di surga durian ini, saya bilang. Karena kata Allah terdapat segala sesuatu yang engkau inginkan di dalam surga itu. Wallahu a'lam ada enggak di dalam surga. Tapi yang disebutkan dalam surga ada beberapa nama buah yang disebutkan oleh Allah. Yang kata Rasulullah SAW dan sampaikan dalam sebuah hadis, ada sebuah buah di dalam surga itu yang dia tumbuh di pohon bidara surga. Yang pohon bidara surga itu tidak seperti pohon bidara di dunia. Kalau pohon bidara di dunia, hampir setiap incinya itu ada duri. Allah potong, Allah cabut semua durinya digantikan dengan buah. Antum bayangkan setiap buah itu menempel di hampir setiap inci pohon itu. Yang kalau kita makan buah itu, kata Rasulullah SAW, terdapat 70 macam rasa dan satu sama lain tidak ada yang sama. Gimana rasanya? Nggak terbayang kan? Tak bisa bayangin ya, gila antum bayanginnya. Waladaina mazid, kata Allah SWT. Dan di sisi kami ada tambahan. Kata ulama tafsir, Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, menafsirkan kata mazid, tambahan itu apa? Memandang wajah Allah. Siapa mereka? Penghuni neraka surga paling atas. Kalau surga paling bawah, nggak dapat kesempatan itu. Karena surga yang paling bawah itu dihuni oleh orang, ya bayangkan, surga yang paling bawah aja kenikmatannya mau seperti apa? 10 kali lipat dari kerajaan Nabi Sulaiman. 10 kali lipat dari kerajaan Nabi Sulaiman. Yang paling atas, surga yang paling atas, Firdaus itu, tetangganya langsung adalah Allah. Ketika berkumpul para penghuni surga di situ, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai hambaku, maukah kalian aku tunjukkan kepada sebuah nikmat yang membuat kalian lupa terhadap nikmat kalian yang telah aku berikan selama di dalam surga. Padahal di dalam surga itu Masya Allah, antum mau makan Masya Allah ya. Antum tidur, antum pernah nginap di hotel bintang 5? Pernah? Hotel apa? Apa? Oh, saya pernah waktu dinas luar ke Jakarta Barat itu nginap di hotel bintang 5. Masya Allah kalau udah nempel di kasurnya nggak mau berdiri lagi. Empuk betul. Nah, antum bayangkan di surga itu kasurnya 70 tingkat. Nah, terkepor antum di situ. Nah, sampai bertelekan gini kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW kemudian mengatakan, setiap kali orang itu yang dalam surga itu pengen makan buah, maka ada 2 cara bagi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya. Apa? Yang pertama, Allah dekatkan buah itu kepadanya, mendekat pohon itu kepada dirinya. Atau yang kedua, dia ranjang yang mendekat kepada pohon itu. Jadi dia tinggal meti aja makan. Kalau ini mesti digilirkan baru dapat antum donat tadi kan. Nah, seperti itulah. Ingat bahwa di sana ada wajah Allah. Dan kita nanti kata Allah Subhanahu wa taala ada tambahan. Maka para penghuni surga mengatakan, ya Allah nikmat apa lagi yang lebih baik daripada ini semua? Maka Allah Subhanahu wa taala kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu, Allah buka tabir antara manusia dengan Allah di surga dan mereka memandangi wajah Allah dengan penuh kelezatan. Masya Allah, saya tidak bisa membayangkan mau seperti apa nikmatnya memandang wajah Allah itu. Maka kata Rasulullah SAW, ketika Anda meminta surga, mintalah yang paling tinggi. Surga Firdaus. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW juga ketika diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril alaihissalam melihat kondisi neraka. Neraka yang paling bawah namanya Jahim, yang paling atas namanya Jahannam. Jahannam yang paling atas. Rasulullah SAW mengatakan, ya Jibril, siapakah yang paling banyak menghuni neraka Jahannam? Jibril mengatakan, ya Rasulullah, aku takut engkau tidak sanggup untuk mendengarnya. Maka Rasulullah SAW memaksa untuk Jibril menjawab. Maka Jibril mengatakan, yang paling banyak menghuni neraka Jahannam adalah dari umatmu. Masya Allah. Yang paling ringan penghuni neraka Jahannam
Yang paling ringan penghuni neraka itu, dia akan dipasangkan dengan sandal yang terbuat dari api neraka, menjalar panasnya sampai meleleh otaknya. Itu cuma satu orang, Abu Thalib, paman Rasulullah SAW. Artinya nggak mungkin kita dapat peluang neraka yang paling ringan itu, nggak mungkin. Kan cuma satu orang itu aja. Jadi jangan bercerita, ya Allah, tidak apa-apa Ustaz, aku masuk surga mampir di neraka juga tidak apa-apa. Jangan ngira antum. Antum pengen coba ngetes cek mana antum sanggup dalam neraka tuh gini. Tahu jarum pentol lah. Tahu ya? Yang udah punya istri pasti tahu jarum pentol. Coba pinjam jarum pentol istri. Antum jarum ini jari. Cus. Nggak usah sesenti masuk. Semili aja masuk. Sampai keluar darah. Sakit nggak kira-kira? Di tempat yang sama, setelah sekian menit, 1 menit, setiap 1 menit antum cucuk di tempat yang sama. Sakit nggak kira-kira? Itu baru dunia. Gimana nanti dalam neraka? Bukan jarum. Masya Allah, garukan yang terbuat dari api neraka. Kata Rasulullah SAW, ada orang yang dibaringkan, kemudian digaruk sampai tercabut dari tulangnya, daging-dagingnya, dan dia tidak dimatikan. Berteriak kesakitan, tiba-tiba diutuhkan lagi oleh Allah, dicabut lagi. Kapan berhenti? Nah, antum bayangkan kalau yang kekal dalam neraka mau kayak mana? Ada yang kata Allah dalam surah Qaf disebutkan, kemudian dia dibaringkan dalam keadaan telentang, dia ditumpahkan dengan hamim. Hamim itu apa? Air yang sangat panas, mendidih, ditumpahkan ke kepalanya sampai akhirnya melepuh, hancur seluruh wajahnya ini, dan tinggal tengkorak, tapi nggak mati. Ayam antum sembelih, sebentar dia sakitnya karena mati. Lah ini coba bayangkan antum sembelih dikit-dikit, cah, tapi nggak dibuat mati. Nah, api sekali-kali yang tahu lah, yang pernah ngudut ya, ambil korek api, nah, taruh lagi, taruh lagi, taruh lagi, terus seperti itu. Api di dunia itu seperti apa panasnya? Antum tahu matahari tidak? Matahari itu panasnya bisa sampai 30 juta derajat Celcius. Itu di dunia. Di neraka 70 kali lipat dari itu. Kalau mendekat 1 senti saja bumi ini ke matahari, hancur. Nah itu dunia. Jadi jangan pernah berharap, tidak apa-apa aku masuk neraka sebentar. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Tep, masih ada? Oh, apa? Gimana, apa harus diulang? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Apakah harus diulang? Kalau saya pribadi, kalau saya seperti itu, saya mengulang dari awal. Gitu. Apa dalilnya? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Apa? Wallahu a'lam. Selama airnya belum kering masih boleh dilanjut. Nah, mungkin ini jawabannya. Saya tidak tahu. Tapi kayaknya cuma itu yang Okay. Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala pernah suatu ketika menyampaikan kajian dalam majelisnya. Tiba-tiba ada murid mengatakan, "Ya Syekh, apa dalilnya?" Marah, memerah mata Hasan al-Basri. Apa dia bilang? Ini bukan majelis ilmiah. Kalau pengen cari ilmu, duduklah. Kalau nggak mau keluar sana. Nggak pantas menanyakan itu kepada guru. Ya? Bukan maksud saya antum nggak boleh nanya dalil. Nggak, nanti antum tahu-tahu saya bilang ini nggak berani pula nanya dalil. Tapi maksud saya, jangan menanyakan dalil itu untuk menguji. Ya? Kayak gitu. Kemudian, apalagi tadi? Kalau sholat, misalkan antum baca Al-Fatihah ya, ternyata ada sesuatu yang membuat antum terhenti bacaannya. Gimana? Nah, misalkan imam, ternyata dia batal, dia berhenti di bacaan Maliki Yaumiddin, batal, keluar dia. Yang menggantikan imam gimana? Lanjut aja, nggak usah diulang bacaan Al-Fatihah. Nah itu saya tahu ada dalilnya. Kalau yang itu saya nggak tahu.
Cukup? Insyaallah selesai. Alhamdulillah. Nggak boleh, nggak boleh. Mari kita duduk Alhamdulillah. dengan nafas hamdalah dan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duit infak tadi enggak apa-apa dikumpul di kelompok itu ya? Nah, sudah. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Silakan. Enggak usah, enggak usah. Enggak usah, sudah. Cukup. Lah, ngapa di siso-siso? Itu siso-siko. Itu siko setengah. Oh, ya lah. Habisin. Itu apa? Jadi lu waktunya, Mas.